Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Nada Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Jester, dirilis tahun 2023. Film ini dibintangi oleh Laila Shah Miton, Michael Seville, dan juga Matt Servito. Film The Jester menceritakan tentang seorang badut psikopat yang berkeliaran pada malam Halloween untuk menghabisi seseorang yang ia inginkan. Bagaimanakah kelanjutannya? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film diawali pada sebuah malam Halloween, di mana terdapat seorang pria bernama John sedang memiliki masalah dengan anaknya, di mana sang anak tidak mau bertemu ayahnya lagi. John selalu terbayang anaknya tersebut saat di dalam perjalanan. Hingga John memutuskan untuk menelpon anaknya itu yang bernama Emma. Tetapi terdengar Emma masih tidak mau memaafkan sang ayah, meski ia sudah meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Lalu John dihampiri oleh seorang badut bernama Jester. Ia mencoba untuk membantu John dengan cara mengikatkan tali di leher John dan mengeluarkan trik sulapnya dengan tali tersebut sehingga membuat John tewas. Setelah John ditemukan, terlihat Emma menghadiri pemakaman tersebut. Di sana juga terdapat adiknya bernama Jesse. Tetapi terlihat Emma dan adiknya tidak terlalu dekat dan Emma memutuskan untuk menjauh dari pemakaman itu. Hingga datanglah teman Jesse yang juga datang ke sana. Di sisi lain, terlihat Emma sedang menelpon ibunya untuk menanyakan mengenai pemakaman tersebut. Kemudian Emma mengatakan kalau ia akan kembali bekerja setelah pulang dari turnya. Lalu Emma melihat kalau ada seorang badut yang sedang menari di depan makam sang ayah. Kemudian badut itu dihampiri oleh dua orang yang membereskan acara pemakaman tersebut. Ia disuruh pergi dari sana, tetapi sang badut malah mengganggu mereka. Dan orang itu memutuskan untuk menghubungi polisi. Tetapi Jester menghabisi kedua orang itu dengan trik sulap yang digunakannya. Di malam harinya, Emma datang ke sebuah kafe untuk bertemu dengan Jesse. Di sana mereka bercerita mengenai pekerjaan mereka masing-masing. Terlihat Emma dan Jesse sangat senang bercerita, hingga Jesse memberikan sebuah foto yang ia temukan di tempat sang ayah tewas. I could never do it. Graduate college with a major in communications. Resent him. Catch him cheap. Whoa. You look so. Melihat foto ini, Emma menjadi marah sekaligus bersedih. Dan diketahui penyebab Emma marah kepada ayahnya karena sang ayah meninggalkan ia dengan ibunya di rumah. Dan mendapatkan kabar kalau sang ayah menikah lagi sehingga mendapatkan seorang anak perempuan. Yang mana anak perempuan itu adalah Jesse. Tetapi meskipun Emma terlihat marah, namun ia juga berduka atas kematian ayahnya. Hingga Emma meninggalkan kafe tersebut. Kemudian Jesse duduk di kafe tersebut dan berbicara dengan pemilik kafe mengenai kematian ayahnya. Namun terdapat seorang pengunjung yang mengenal ayahnya Jesse. Ia mengatakan hal-hal yang buruk mengenai ayah Jesse, sehingga membuat Jesse tersinggung dan memutuskan untuk pergi dari sana.
Emma yang ingin pulang ke rumah lalu melihat badut tersebut. Ia mencoba untuk menghindar dan menjauh, tetapi badut itu tetap mengikutinya. Sehingga Emma masuk ke sebuah toko yang membuat badut itu akhirnya pergi. How's it going? Badut itu lalu melihat seorang anak kecil yang sedang mengambil permen. Anak itu lalu meminta permen kepada Jester dan Jester memberikannya dengan trik sulap yang dimainkan. Namun untuk anak satunya lagi meminta permen juga kepada Jester. Tapi Jester malah mengambil permen miliknya dan diberikan ke gadis tersebut. Let me go! Please! Help me! Setelah memberikan permen kepada anak-anak, Jessie melihat ada seorang di depan pintu. Ternyata ia adalah teman-temannya yang mengajak Jessie untuk pergi ke sebuah festival. Namun sebelum pergi, mereka memutuskan untuk bersenang-senang terlebih dahulu di dalam rumah. Half open and she says, "And we hear the shower running for like 45." Nothing. Oh, it's lying on the floor of the shower. It's something only JC did. Di toko tersebut, Emma membeli sebotol bir dan meminumnya di pinggir jalan. Walaupun hal itu dilarang di malam Halloween, tetapi Emma mencoba untuk menyembunyikan dari polisi yang lewat. Lalu ia melihat kalau badut sebelumnya sudah ada di depannya. Akibat minuman itu membuat Emma lebih percaya lagi menghadapi badut tersebut, hingga mencoba untuk meladani sang badut dengan trik sulap yang dimainkan. Setelah selesai, Emma memutuskan untuk pergi dan menjauh. Tetapi badut itu tetap mengikutinya sehingga membuat sebuah gelas pecah. Sang badut lalu mengambil serpihan tersebut dan Emma menyangka bahwa badut itu akan melukainya dengan kaca itu. Tetapi sang badut malah menggoresi lehernya sendiri dan membuatnya terjatuh. Namun sang badut kembali bangkit yang membuat Emma sangat ketakutan dengan hal itu. Di sisi lain, Jessie dan teman-temannya sudah berada di sebuah festival. Ia memperhatikan sekelilingnya dan mulai ketakutan. Tetapi ia mencoba untuk memberanikan diri dengan mencoba masuk ke dalam rumah hantu. Namun Jessie terpisah dengan teman-temannya dan mencoba untuk menyusul. Di dalam rumah itu, Jessie melihat kalau ada seseorang yang gantung diri, dan Maddie lalu menghampirinya. Diketahui bahwa ibu Jessie sudah meninggal dunia, dan ia hanya hidup sendirian kala ini setelah sang ayah meninggal dunia. Tetapi Maddie mencoba untuk menenangkannya dengan mengatakan kalau dirinya masih memiliki mereka. Got us, Shay. You've always got us. Emma kemudian kembali ke toko tersebut meski toko itu sudah tutup. Ia kemudian memberitahukan apa yang ia lihat kepada pegawai toko. Namun sang pegawai tidak percaya dengan hal itu karena sebelumnya Emma membeli sebotol minuman. Setelah keluar dari toilet, terlihat dua orang polisi sudah ada di sana. Emma lalu menceritakan hal yang sama kepada kedua polisi itu. Tetapi respon kedua polisi itu tidak jauh berbeda dengan sang penjaga toko. Hingga tak lama kemudian badut itu datang ke toko tersebut. Ma'am, there's blood on you. Is this the guy you saw earlier? Polisi itu lalu menanyakan apa yang terjadi kepada badut tersebut. Namun ia berpindah ke belakang Emma yang membuat Emma ketakutan. Dan polisi itu akhirnya memutuskan untuk membuka topeng sang badut karena ia tidak mau berbicara. Tetapi sang badut mengeluarkan sebuah borgol dan mengunci kedua tangannya. Tetapi borgol itu berpindah di tangan polisi dan membuat kedua polisi itu akhirnya tewas.
Setelah terbangun, Emma kemudian melarikan diri dari toko tersebut. Tetapi sang badut tidak berhenti untuk mengikutinya. I'm sorry, miss. I'm on. Why don't you just let her get something to eat? Jessie yang sedang melamun kemudian melihat ayahnya dari kejauhan dan mencoba untuk mengikuti pria tersebut. Ia melihat kalau pria itu sedang menghampiri anak gadisnya yang memakai kostum Halloween. Excuse me. Evil Whip. Daddy? Sedangkan Liam yang sedang duduk makan dihampiri oleh badut tersebut. Ia lalu memainkan trik sulapnya dengan sebuah gelas. Namun sulap tersebut membuat gigi dan juga mata Liam berpindah ke dalam gelas. Liam lalu menghampiri Maddie yang sedang mengantri makanan. Lalu Maddie dan Jay membawa Liam kembali ke meja itu. Tetapi mereka melihat kalau Jessie sedang melamun memperhatikan sesuatu. Hingga badut tersebut datang ke belakang Jay dan menyayat kakinya. Maddie lalu menyuruh Jessie untuk melarikan diri. Tetapi badut itu mengeluarkan trik sulapnya sehingga membuat Maddie tidak bisa bernafas. Di sisi lain, terlihat Emma ditelepon oleh ibunya. Tetapi sang ibu mengatakan kalau badut tersebut hanya ingin memberitahukan suatu kebenaran. Perkataan sang ibu terlihat seperti sama dengan sang badut yang tiba-tiba muncul. Dan seperti badut itulah yang sedang menelpon Emma kala itu. Tujuan pembicaraan itu adalah untuk membuat Emma dan Jessie kembali baikan dan memaafkan satu sama lain, hingga tidak terjadi perselisihan di antara mereka. Merasa aneh dengan obrolan itu, Emma kemudian membuang telepon tersebut. Namun dari kejauhan, Emma melihat kalau John ada di sebuah jembatan. Ia menghampirinya dan meminta John untuk berbicara kepadanya. John mengatakan kalau ia sudah mencoba untuk bicara kala itu, namun Emma menolak untuk mendengarkannya. Dan Emma menyimpan kebencian ke dalam dirinya dan tidak mau memaafkan sang ayah yang sedang terluka hatinya. Kemudian John mengaitkan sebuah tali ke leher Emma dan sang badut membawanya. Ternyata Emma dijatuhkan dari jembatan itu. Setelah terbangun, ia mencoba untuk memperbaiki hubungannya dengan Jessie. Lalu di tempat tersebut, Emma melihat Jessie, tetapi sewaktu ia kecil. Tak lama kemudian, anak itu pun menghilang. You're not. Daddy says you were never. Dari kejauhan, Emma melihat kalau John juga ada di sana. Lalu mereka masuk setelah anak itu menghampiri John. Selain itu juga terlihat badut tersebut di dalam rumah itu dan Emma mencoba untuk menyusul mereka. Di sana terlihat kalau John dan juga Jessie sedang mengukir labu. Sang ayah kemudian mengatakan kalau kehadiran dirinya menjadi beban bagi Emma. Serta kepergian sang ayah membuat rasa kebencian bersarang di diri Emma. Dan tidak mau memaafkan sang ayah meski John berusaha untuk memintanya. John kemudian mengarahkan pisau tersebut ke arah dirinya dan menanyakan kepada Emma apakah kematian sang ayah dapat menghilangkan kebencian yang ada pada diri Emma. Tetapi tak lama kemudian Jessie beranjak dari tempat duduk serta mengambil pisau yang ada di tangan sang ayah. Ia kemudian meminta Emma untuk menghilangkan rasa kebencian yang ada pada dirinya serta menjalin hubungan baik dengan siapapun. Tetapi setelah memberikan pisau itu, Emma malah menusuk Jessie yang ia anggap sebagai hayalan saja. Terlihat kalau Emma sangat peduli dengan adiknya itu dan sepertinya sudah menghilangkan rasa kebencian yang ada pada dirinya. Hal itu terlihat ketika sang badut mencoba untuk menjauhkan Emma dan Jessie. Ia terlihat menolak dan tidak akan lari dari badut tersebut. Beberapa hari kemudian, terlihat kalau Emma sudah berdamai dengan dirinya sendiri.
dan juga sudah menghilangkan rasa kebencian yang ada pada dirinya. Hal itu terlihat ketika Emma mendatangi makam sang ayah untuk memaafkannya, serta menghilangkan rasa bersalah yang ada di pikiran Emma. Karena sebelumnya Emma berpikir kematian sang ayah disebabkan karena ia tidak mau berbicara pada malam itu. Dan untuk kali ini ia telah membuang pemikiran tersebut dan mencoba untuk menerima semuanya. Serta terlihat Emma sudah menjalani hubungan baik dan menganggap Jessie sebagai bagian dari keluarganya, dan film pun selesai. She has so much good in her. It's everything we needed. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kita bahas di dalam film ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan pada alur cerita selanjutnya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa pada alur cerita selanjutnya. You could do